Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, saya sering melihat ya di beranda YouTube saya, sering berseliweran channel-channel Kristen mengupload video daripada Mr. TM. Nah, Mr. TM ini juga kan kita tahu ya, banyak juga saudara-saudara muslim yang mempermasalahkan Mr. TM ini. Bahkan ada yang memfitnah mereka ini katanya adalah misionaris terselubung. Ada yang mengatakan mereka adalah para apologet Kristen yang menyamar sebagai Islam gitu ya. Dan saya melihat-lihat juga di beberapa channel muslim, mereka ini mau dilaporkan. Bahkan sudah disampaikan pelaporan kepada MUI, dan MUI menyelidiki apakah mereka ini sebenarnya muslim atau agama lain. Dari beberapa video yang saya lihat sahabat, mereka ini adalah Islam ya, Islam. Jadi jelas sekali mereka Islam, bukan misionaris yang menyamar sebagai muslim gitu. Nah, perlu kita ketahui mengapa banyak channel-channel Kristen kagum kepada pengajaran-pengajaran Mr. TM ini, sehingga banyak channel Kristen menganggap bahwa Mr. TM adalah pengganti Buya Sakur. Ada berapa banyak video saya lihat yang view-nya cukup tinggi sobat, sampai ratusan ribu channel-channel Kristen ketika mengupload video Mr. TM ini. Ya, saya akan menanggapi siapakah Mr. TM ini. Selama saya melihat beberapa videonya, saya langsung tahu Mr. TM ini adalah Islam yang tidak biasa seperti yang kita ketahui di Indonesia. Mr. TM ini sesuai dengan nama judul dari YouTube-nya adalah Taklim Marifat, sahabat. Taklim Marifat ini adalah sebuah pengajaran, pengenalan akan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi mereka menjelaskan secara ilmiah. Saya jujur ya, saya kurang tertarik untuk nge-share video dari Mr. TM ini, karena ajaran-ajaran dari Makrifat ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Islam selama ini. Banyak pertanyaan orang Islam yang tidak terjawab kepada ulama-ulamanya. Ini Islam non-marifat sahabat ya, yang tidak terjawab akhirnya murtad, masuk Kristen, karena jawaban yang mereka cari, mereka temukan, mereka dapatkan di ajaran Kristen. Tetapi ketika saudara mendalami makrifat ini, saudara akan merasa, kok seperti Kristen gitu ya, pengajarannya seperti Kristen. Makanya saudara jarang melihat ada makrifat debat dengan orang Kristen, jarang sahabat. Karena yang kita sampaikan khususnya tentang Tritunggal, mereka setuju gitu loh. Contoh pertanyaan umat muslim yang sering dilontarkan oleh umat muslim sendiri kepada ulamanya, mana Allah itu? Bagaimana wujud Allah itu? Kan gitu ya. Selama ini kan mereka berkata, ada di sana wujudnya, tidak terlihat, pokoknya adalah gitu ya. Nah, kalau di kekristenan hal itu terjawab sahabat, karena kekristenan tidak beriman buta. Kita mempercayai Tuhan, dan Tuhan orang Kristen itu pernah bersama-sama dengan manusia 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Makanya kekristenan tidak pernah menolak bahwa Yesus itu adalah utusan, firman yang berasal dari Allah sendiri, diutus menjadi manusia. Itulah sebabnya orang Kristen tidak beriman buta. Orang Kristen tidak hanya mempercayai bahwa Tuhan itu ada, tetapi hanya katanya. Tuhan orang Kristen pernah bersama-sama dengan manusia, pernah melakukan banyak hal bersama dengan manusia 2000 tahun yang lalu. Di dalam taklim makrifat ini, saudaraku, mereka juga mempercayai bahwa Allah itu mengutus utusannya juga ke bumi untuk bersama-sama dengan manusia. Makanya ketika ada umat muslim berkata, mana Allah itu? Bagaimana wujud Allah itu? Kan gitu ya. Nah, biasanya kita mendengar jawabannya, ya ada Allah di sana, atau mereka tunjukkan tulisan Allah gitu kan. Mereka tunjukkan tulisan Allah. Nah, muslim awam yang bertanya tadi itu, loh, apa itu Allah? Apa kita menyembah huruf? Kan gitu ya. Apakah huruf itu adalah Allah? Kan itu pertanyaan yang bisa mengambang kemana-mana sahabat. Tetapi ketika dijelaskan oleh taklim makrifat, saudaraku, itu bisa tercerahkan sedikit. Makanya
Jarang orang makrifat itu debat dengan orang Kristen, karena mereka sangat setuju dengan penjelasan orang Kristen bahwa Tuhan itu memang bisa nyata, saudaraku, bisa melakukan sesuatu untuk umatnya dan bisa menyatakan dirinya untuk umatnya, ya dengan caranya lah, gitu ya. Kalau Allah Bapa yang di surga memang nggak bisa kita lihat, saudaraku, secara kasat mata. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus ya pernah kan bersama dengan manusia. Makanya saudara pernah dengar ya, ada video dari saudara kita umat muslim yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah wujud dari Allah, kan gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah taklim makrifat, sahabat. Nah itu, jadi jumlah mereka di Indonesia ini belum banyak, masih sedikit ya. Tetapi kalau kita dengar penjelasan-penjelasan mereka, ini berisiko ketika ada umat muslim yang pengen mencari Tuhan yang sebenarnya. Ketika mereka pengajian di makrifat ini, berisiko tidak jadi murtad, masuk Kristen. Ya contoh saja seperti pengucapan 2 kalimat syahadat, kan gitu ya. Nah hal ini kan sering juga ditanyakan oleh umat muslim sendiri. Kita bersaksi, kan gitu ya, aku bersaksi, kan gitu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, aku bersaksi. Yang menjadi pertanyaan dari kaum muslim sendiri berkata, aku bersaksi, mana saksinya? Seharusnya ketika kita ngomong bersaksi, ya harus ada saksinya, kan gitu ya. Ketika saudara memperdalami pengajian makrifat ini, saudara akan temukan jawabannya secara ilmiah loh. Iya, saudara akan temukan jawaban di situ. Mengapa harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bagaimana saksinya gitu. Makanya di mereka ini, saudaraku, beribadah bahasa Indonesia pun bisa gitu. Mungkin bagi umat muslim secara umum aneh gitu, terasa aneh. Tetapi hal seperti ini, saudaraku, bisa loh dari umat muslim sendiri yang ingin mencari Tuhan yang sebenarnya. Kenapa kita harus beribadah dalam bahasa Arab? Kan gitu ya, apakah Tuhan itu hanya tahu bahasa Arab? Contoh ada ayat di Al-Quran, saya lupa di mana ayatnya ya. Sholatlah dengan khusyuk. Nah, hal seperti ini pernah juga saya tanya ke guru pengajian saya. Bagaimana kita sholat dengan khusyuk sementara yang kita baca kita tidak tahu artinya? Yang kita baca bahasa asing, sahabat. Nah, guru pengajian saya hanya ngomong, ya pokoknya ya memang begitu katanya. Tak boleh pakai bahasa lain-lain katanya. Harus bahasa Arab. Kita itu kan bisa khusyuk ketika kita tahu dan mengerti apa yang kita ucapkan saat beribadah. Makanya orang yang bertanya begini kebanyakan malah masuk Kristen, sahabat. Karena ibadah orang Kristen itu bisa dalam berbagai macam bahasa apapun. Bahasa suku, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ketika Kristen ada di Thailand, berbahasa Thailand. Kalau ada di Korea, ya mereka beribadah dalam bahasa Korea. Nah dalam pengajian makrifat ini, sahabat, boleh. Karena beribadah secara khusyuk itu memang harus dimengerti. Silahkan bahasa Indonesia, kan gitu. Makanya kalau saudara lihat pengajian-pengajian mereka itu pengajian-pengajian yang jarang menggunakan bahasa-bahasa Arab, kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia, sahabat, kan gitu ya, bahasa Indonesia. Dan mereka ini percaya bahwa adanya Trinitas. Kan di Al-Quran itu kan ada gini ya, Nahnu itu artinya kami. Nah itu di makrifat dibahas, sahabat. Jadi selama ini kan kalau waktu saya muslim gitu ya, bertanya itu selalu tidak mendapatkan jawaban. Selalu rujukannya ke surat Al-Ikhlas. Nah gimana ini dengan Nahnu ini? Selalu diumpamakan seperti presiden, katanya gitu ya. Presiden kan berkata kami gitu ya. Setahu kita kan, presiden kalau menyatakan ketegasan atau perintah dalam kekuasaannya, selalu berkata saya. Contoh, ketika dia berkata kepada Kapolri, saya perintahkan Kapolri saat ini supaya secepatnya menangani kasus ini. Tak pernah presiden ngomong kami perintahkan, tak pernah, sahabat. Saya perintahkan kepada menteri supaya menyelesaikan pekerjaan yang telah saya perintahkan. Kenapa presiden menggunakan kata saya? Karena itu mengartikan sebuah kekuasaan. Kalau presiden berkata kami perintahkan kepada menteri, itu kan jadi ngambang, sahabat. Nah di Al-Quran itu banyak juga Allah berkata dirinya Nahnu, kami. Ketika saudara mengikuti pengajian makrifat, saudara akan menemukan pengajian-pengajian ilmiah yang mirip-mirip dengan ajaran-ajaran kekristenan. Karena kekristenan ini memang ilmiah, sahabat. Tuhannya nyata, pernah hadir. Nah,
kan gitu ya, ibadahnya nyata, dimengerti, dipahami, makanya orang Kristen bisa kusuk beribadah karena tahu orang Kristen itu apa yang diibadahkan, apa yang disebut, apa yang dicurhatkan oleh dia. Jadi bukan dengan berbahasa asing. Itulah kalau kita lihat mengapa pengajian makrifat ini, saudaraku, ada kemirip-miripan sedikit-sedikit dengan kekristenan, kan gitu ya, tentang penjelasan mereka tentang Allah gitu ya, persis mirip dengan penjelasan orang-orang Kristen mengenai Tritunggal. Nah, makanya mereka, sekali lagi saya katakan, jarang mau debat dengan orang Kristen karena mereka setuju Tuhan itu memang harus nyata. Karena kita ini tidak beriman buta loh, hanya percaya Tuhan tetapi Tuhannya nggak nyata gitu loh. Itu kan namanya beriman buta, sobat. Ada Tuhan, ada Tuhan. Ibarat seperti saya percaya kepada bapak saya, tapi bapak saya nggak pernah kelihatan tadi mana, kan gitu ya. Wah, ada bapakmu di sana di Palembang katanya. Itulah bapakmu di Palembang, tapi nggak pernah wujudnya, nggak, saya nggak tahu, fotonya juga nggak ada, gambarnya juga nggak ada, datang ke rumah juga nggak pernah, menemuin saya juga nggak pernah, tetapi saya hanya tahu dari kata orang ada, memang ada bapakmu di Palembang sana, di sana dia, kok nggak pernah ketemu dengan saya, ya nggak bisa dia datang ke sini. Apakah saya percaya begitu saja? Itu namanya orang tua buta, saudara. Punya orang tua tapi buta, ya percaya gitu aja bahwa saya punya bapak. Ketika orang bertanya, jangan-jangan kamu anak haram, katanya gitu kan. Ya saya jawab, ada bapak saya di Palembang. Mana bapakmu? Ya di Palembang, kata sianu, bapak saya di Palembang, ada bapak saya. Penjelasan seperti itu kan, saudaraku, tidak berdasar, tidak ada bukti. Makanya jujur ya saudaraku, saya kurang setuju kalau kita orang Kristen menyebar-nyebarkan taklim makrifat ini, gitu ya. Karena kalau ada umat muslim yang bertanya begini, biasanya jawabannya itu selalu di Kristen, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau mereka masuk ke pengajian makrifat ini, jawaban yang mereka cari-cari selama ini bisa saja akan mereka temukan. Kekristenan itu kan bisa bertumbuh lewat hal-hal supranatural sebenarnya. Bisa sih secara perbandingan Alkitab, secara debat bisa, tetapi menurut yang saya lihat, rata-rata orang masuk Kristen itu, atau yang kita sebut dengan murtadin itu, kebanyakan melalui hal-hal supranatural, mimpi, mujizat, pertemuan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, kan begitu ya. Nah, di makrifat ini juga diajarkan begitu, saudara. Bagaimana mengenal Allah dengan benar, dengan ilmiah. Jadi mereka sangat percaya bahwa Allah secara wujud nyata yang di akhirat sana memang nggak bisa dilihat, tetapi Allah itu pasti menyatakan utusannya ke bumi. Makanya umat Islam itu kan berdoa, ya Allah, mereka percaya di bumi ini ada Allah gitu, dan pernah hadir di dunia ini. Ya saya nggak tahu apakah melalui Nabi Muhammad, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah, yang gitu ya. Ada kemarin ulama itu ya, Gus apa itu ya, Gus Miftah yang di Deddy Corbuzier itu, 70-80% pribadi Allah itu ada pada diri Nabi Muhammad. Nah, kan gitu. Jadi memang kalau kita mendengar penjelasan Gus Miftah itu, ya bisa saja itu, saudaraku. Nah, kalau di kekristenan kan tidak ya, bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Saya belum pernah juga mendengar bahwa Muhammad itu 100% Allah, 100% manusia dari pengajian makrifat, belum pernah sih. Tetapi melalui Gus Miftah itu yang berkata 70-80% yang ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah. Itu saudara tonton di penjelasan di channel Deddy Corbuzier, ada itu, saudaraku. Saya lihat di negeri kita ini pengajian makrifat itu semakin berkembang karena pertanyaan-pertanyaan Muslim semakin tajam tentang Allahnya, semakin mereka ingin mengenal gitu. Jadi tidak bisa lagi, oh Allah itu ada di sana, oh pokoknya adalah gitu. Jadi gimana wujudnya, pokoknya nggak bisa dilihat gitu. Ya kalau mau lihat itu lihat tulisan itu tertempel di dinding Allah gitu ya. Nah orang kan ngambang jadinya, apakah itu Allah kita, apakah kita nyembah huruf atau gimana kan gitu ya. Kalau kita lihat di masjid itu kan Allah kan gitu ya, ditulis begitu. Nah, itu kan ditulis kan. Nah, apakah itu Allah? Nah, apakah itu wujudnya, wujud Allah yang berubah jadi huruf? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngambang kemana-mana, sahabat, kalau dijelaskan begitu. Tapi ketika masuk di makrifat ini, saudaraku, bisa tercerahkan lah buat umat muslim, kan begitu, saudaraku. Jadi kalau saya sendiri ya, makrifat ini tidak ada kaitannya dengan kekristenan gitu ya. Memang ada kemiripan-kemiripan untuk penjelasan Allahnya, tetapi jauh. Tetapi yang menurut saya
nggak usahlah itu kita share-share sahabat, akan mempersulit penginjilan ini. Menurut saya penjelasan-penjelasan ulama yang ada di Indonesia ini sudah cukup bagus, gitu ya. Ya penjelasannya, pokoknya Allah itu nggak bisa dilihat, itu jauh lebih bagus saudaraku. Biar umat Muslim sendiri mencari kan gitu ya. Kenapa kita beribadah itu tidak bisa berbahasa lain, harus berbahasa Arab? Itu sudah cukup bagus sebenarnya di Indonesia ini. Itu adalah lahan-lahan penginjilan yang cukup bagus. Saya nggak tahu sistemnya di Indonesia ini, mungkin saja Islamnya Islam syariat ya. Kalau Islam syariat mungkin begitu ya. Pokoknya percaya saja kan gitu ya. Kayak dua kalimat syahadat itu kan, aku bersaksi itu ya kalau di makrifat ini bisa dijelaskan saudaraku ya. Dengar itu penjelasan dari beberapa ustadz atau ulama-ulama yang berpaham makrifat, itu akan mereka jelaskan secara detail. Ada ayat-ayatnya juga, ada hadis-hadisnya juga yang mereka jelaskan kan gitu. Jadi lebih enak sih untuk lahan penginjilan Islam yang sudah ada di Indonesia ini gitu saudaraku, lebih bagus gitu. Kalau penjelasan, kalau secara makrifat ini berisiko menghambat penginjilan, makanya tidak saya sebar-sebarkan itu sahabat. Jujur saja ya, saya juga tidak menyalahkan ada channel Kristen yang menyebarkan itu, silahkan saja. Bagus untuk membuat umat Muslim itu berpikir, bagus juga gitu disebarkan. Saya tidak menyalahkan juga, jujur saya tidak menyalahkan. Tetapi ini bagi saya kurang suka membagikan karena berisiko menghambat penginjilan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan begini selalu kan kesusahan mereka jawab sahabat, hal-hal begini. Karena ya beriman sajalah, percaya sajalah. Ya gimana ya, kita nggak tahu, pokoknya adalah nantilah bertemu di akhirat sana kan gitunya pertanyaan selama yang kita tahu ya. Penjelasan secara umum kan gitu ya. Itu sahabat yang terkasih. Demikianlah tanggapan saya mengenai taklim makrifat ini atau Mr. TM ini. Saya pun tidak terlalu banyak menyimak videonya ya, tapi waktu saya lihat disebar-sebarkan oleh channel-channel Kristen, saya beberapa kali masuk dan saya melihat, saya langsung mengerti, makrifat ini sesuai dengan judulnya kan, memang begitu paham makrifat sahabat, memang begitu. Nah di Indonesia ini saya nggak tahu apakah gimana gitu ya, mungkin syariat juga ya pahamnya, memang berbeda sih pengajarannya ya. Kita tidak bisa juga paksakan. Guru IPA tidak bisa dipaksa saudaraku, tidak bisa menyalah-nyalahkan guru bahasa Indonesia. Guru sejarah tidak bisa memaksa-maksa supaya sama ajarannya dengan guru biologi, itu berbeda jauh sahabat. Jadi begitulah kira-kira saudaraku yang terkasih perbedaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.